Lanjut lagi, faslun fi syuruti sihhatis shaum. Ada shaum, ada siyam. Di Quran itu dua-duanya disebutkan. Tahu nggak rahasianya apa? Ketika Allah menyampaikan yang tadi di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu siyam. Tapi ketika Sayyidatuna Maryam itu mengatakan ini nadzartu lirrahmani shauma. Kenapa bukan siyama? Falan ukallimal yauma insiya. Kata Sayyidah Maryam, saya tidak akan berbincang-bincang, tidak akan ngobrol dengan siapapun di hari itu. Makanya beliau menggunakan isyarat. Itu salah satu tanda beliau itu hamil karena diinfokan oleh malaikat Jibril. Makanya di ayat sebelumnya kan disampaikan. Kata beliau, gimana saya ini perempuan yang udah tua, udah mandul, nggak bisa hamil, nggak punya suami. Maka kata malaikat Jibril, wahyu Allah turun, disampaikan, itu tandanya, salah satu tandanya, falan ukallimal yauma insiya. Dan itu terbukti. Apa perbedaannya? Salah satu perbedaannya adalah kalau disebutkan siyam, maka itu puasa yang dalam arti menjauhi hal-hal yang membatalkan pada puasa. Menjauhi hal-hal yang membatalkan pada puasa. Ini masih level awam. Membatalkan. Ada yang tidak membatalkan, yang dimakruhkan, itu udah naik dikit lagi tuh. Bahkan nanti ada bab khusus, tapi belum saya upload di TikTok itu. Ada orang yang gibah, puasanya batal. Ada orang yang bergibah, puasanya batal. Karena gibahannya. Karena gibahnya. Nah, ada juga di kitab Irsyadul Ibad, kalau nggak ala atau ila ya, Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad, kalau nggak salah, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu sepertinya pengarang kitab Fathul Mu'in juga, kitab fikih, kitab fikih yang udah lumayan mantap loh. Itu beliau juga cantumkan salah satu bab di situ tentang ibtalus shaum, hal-hal yang membatalkan pada puasa. Babnya itu salah satunya itu adalah gibah. Nah, kalau tidak tahan sih. Lah, udah tahan. Mana? Nah, makanya kita sekarang ini udah dilatih dari bulan kemarin, bulan Rajab. Sya'ban itu artinya, Sya'ban itu dari dua kata. Ini yang belum orang tahu. Udah ditonton belum sih? Sya'ban itu asy'ab. Sy'ab itu apa? Orang berpencar. Makanya di Al-Hujurat, waja'alnakum syu'uban. Syu'ub itu ya berbangsa, artinya kalau di situ ya berbangsa-bangsa, bernegara, artinya mereka itu bersuku-suku, udah berpencar-pencar. Sya'ban dinamakan Sya'ban karena di bulan ini orang dulu itu berpencar untuk mengumpulkan bekal untuk persiapan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu ar-ramdu, sesuatu yang membakar, yang panasnya itu udah, kalau bon cabe udah level berapa tuh? Udah tak terbatas. Makanya kata Syekh Ali As-Sabuni mengutip salah satu pendapat ulama, ada kitabnya di situ. Ini Tafsir Ayatul Ahkam. Beliau itu menyebutkan tidaklah bulan yang 12 itu diberikan nama Muharram, Safar, dan lain sebagainya, melainkan itu ada filosofi maknanya. Nggak tahu kalau Januari apa artinya? Februari, Januari, ada orang lahir di bulan Januari, namanya Januar. Iya, baca begitu. Ada yang lahir Februari, namanya Febri. Ada Agustus, Agustina. Ya banyak. Kalau itu saya belum tahu. Filosofi Januari itu apa, nggak tahu. Itu siyam. Jadi mencegah dari hal-hal yang membatalkan pada puasa. Nah, kalau shaum itu beda. Bedanya adalah shaum itu
cakupannya lebih rendah, lebih sempit. Kalau tadi kan fokus, siyam itu memang mencegah dari hal-hal yang membatalkan pada puasa. Tapi kalau saum itu kita tidak gibah, itu saum dari bergibah. Berarti menahan. Iya, as-saum itu artinya al-imsak, sama asyam juga al-imsak, menahan. Nah, kita tidak berbicara seperti Siti Maryam misalkan, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Itu puasanya puasa nggak bicara. Makanya dulu saya pernah ngamalin ini ketika kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3, kurang lebihnya 2 atau 3 aliyah, saya ngamalin ini. Nggak berbicara full hari itu menggunakan isyarat. Kalaupun terpaksa bicara ke ustadz, itu seadanya dan ngasih tahu. Untuk apa? Meminimalisir kesalahan di lisan. Karena waktu itu memang betul-betul lagi ngafal dan lagi kencang-kencangnya ngafal. Jadi kita ngurangin bicara, komunikasi dengan makhluk, dengan manusia, kita perbanyak komunikasi dengan Tuhan. Dan itu mantap banget tuh. Saya nggak bertahan lama, nggak nyampe sebulan ya. Karena setelah itu mulutnya kaku. Apalagi orang yang biasa ngobrol, kemudian lisannya ditahan, kaku banget tuh. Udah kayak orang baru belajar bahasa Inggris. Fi syuruti sihatis saum, di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa. Kucingnya mau ngaji. Di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa. Kita habiskan satu bab ini. Syartu sihhatihi, adapun syarat-syarat, ini mufrad. Adapun syarat sahnya puasa, arba'atu asya'a, adalah 4 beberapa hal. Arba'atu asya'a adalah 4 beberapa hal. Islamun, yaitu Islam, wa aklun, dan berakal, wa naqaun, dan suci, min nahwi haidin, dari semisal haid, wa naqaun, dan suci. Kalau di safinahnya kayaknya kasro harokatnya. Tadi sempat saya lihat. Fathah atau nikoun di situ? Oh, nako ya. Wa naqaun, dan suci, min nahwi haidin, dari semisal haid, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, wa ilmun, dan mengetahui, wa ilmun, dan mengetahui, bi kaunil waqti, dengan adanya waktu tersebut, bi kaunil waqti, dengan adanya waktu tersebut, qabilan lis-shaumi, adalah hari untuk berpuasa. Qabilan lis-shaumi adalah hari untuk berpuasa. Saya tanya nih, kenapa di sini kok bisa qabilan nih? Kalau artinya adalah, iya, khabarnya kaun. Karena dan saudara-saudaranya beramal sebagaimana amalnya karena. Kaidahnya gimana kaidahnya? Bukan. Saudaranya. Udah lupa. Udah, kalau lupa semuanya aja. Wa ilmun bi kaunil waqti, dan mengetahui dengan adanya waktu tersebut, qabilan lis-shaumi, adalah, kalau mau disesuaikan, adalah hari untuk berpuasa. Ini nggak boleh menduga-duga, diduga-duga, dikira-kira, ternyata salah. Makanya harus diyakini dulu bahwa hari itu memang hari untuk berpuasa. Itu syarat sahnya puasa. Itu yang tadi enggak usah. Yang mana? Yang tadi zon-zon itu. Itu kan sudah memiliki keyakinan di atas 60-70%.
Jadi ininya udah keraguan-raguannya dikit, lebih dikit. Dan kalau kembali ke yang tadi, itu kan sudah ada kata bil ijtihadi fi man ishtabah alaihi dzalik. Jadi orang ini emang udah ijtihad. Ijtihad itu kan artinya sungguh-sungguh, bukan perang. Jihad nanti. MB. Jadi dia udah usaha. Makanya harus dipastikan setidaknya yang tadi zonnya itu keyakinannya sudah melebihi dari keraguan yang ada. Tapi kalau sekarang udah enak, nggak usah terlalu kreatif pengen nentuin Ramadan sendiri, itu nggak usah. Ngapain Kementerian Agama punya bidang itu? Kok kemudian ada rakyatnya pengen nentuin sendiri-sendiri? Udah nggak usah, diikuti aja. Karena di Kemendak itu udah ulamanya berkumpul dari berbagai golongan, udah ada semua. Jadi tinggal kita ikuti. Adapun mereka misalkan salah, ya sudah, tanggung mereka. Tapi insya Allah la'alla shawab, semoga aja benar. Karena ini namanya ranah ijtihad. Ijtihad tuh salahnya jadi benar. Karena ijtihad benar maksudnya dia dapat pahala. Karena dia enggak, apa katanya, mak bedundu, enggak tiba-tiba dia nentuin Ramadan gitu, tapi udah sungguh-sungguh beli alatnya ini. Kok kemudian salah, maka salahnya itu masih berpahala. Kecuali cuma rebahan doang. Jadi yang pertama Islam, contoh kasus lagi, mu'alaf. Pertengahan Ramadan mu'alaf gimana? Masuk Islam? Bukan masuk Islam, kembali ke agama fitrahnya. Tanggal 7 Ramadan dia mu'alaf. Tanggal 1 sampai 6 gimana? Tidak apa-apa apanya? Di kodok apa enggak tuh? Tidak. Enggak di kodok. Nah, ini senada juga dengan anak kecil yang baru tamyiz. Ingat ya, ukuran tamyiz itu dia harus ya bulughul huluma, harus sampai pada mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan menstruasi. Tapi kalau enggak menstruasi juga ya tetap, karena perempuan juga bisa mengalami mimpi basah. Batas umurnya itu sama, 15 juga, laki-laki dan perempuan. Tapi saya kira anak-anak sekarang itu SD kelas 4 lah udah mulai. Umur berapa itu? Umur? Iya 10. Dulu Nabi nikahin Sayyidah Aisyah aja umur berapa? Umur berapa? 7 tahun. Baru dikumpuli umur 9. Ya pertama Islam. Kalau orang Islam murtad, katakanlah ada orang Islam udah puasa 2 hari, dia murtad, tanggal 15 balik lagi guys. Gimana? Bertambah dosanya. Bertambah dosanya. Kenapa dikodok? Karena dia orang Islam. Enggak. Tahu. Orang murtad tidak dikodok. Di dosa. Berdosa memang waktu itunya, tapi kan dia udah kembali lagi. Oh. Ada lagi yang orang pingsan. Orang pingsan kodok apa enggak? Enggak sadar dosa. Namanya pingsan, mana ada pingsan sadar? Enggak kayaknya sih. Ada orang pingsan, ada yang kedua mughma alaih, ayan. Gimana? Atau ada yang sampai gila tuh, bulan puasa gila tuh. Enggak. Ada orang yang bilang gitu kan, jangan puasa, itu orang-orang aneh tuh. Jangan puasa, bisa gila katanya. Dimaafkan. Gimana tuh? Pas sudah sembuh? Maaf Ustaz, mana dia ingat berapa puasanya? Nanti juga akan dibahas ini. Koma juga Ustaz. Kayaknya yang pertama harus Islam, yang kedua berakal, yang tadi nggak gila, bukan gila, nanti kena ini ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Harus berakal, harus sehat akalnya.
Ini juga menandakan orang itu harus sehat. Karena ada orang yang sakit itu, saking parah sakitnya, akalnya udah nggak berfungsi dengan baik. Itu banyak begitu. Dia saking parah sakitnya, dia ngomong-ngomong aja tuh. Apa itu istilahnya kalau ngomong nggak sadar diri tuh? Ngego, ya kayak orang ngego lah, mengigau ini. Dan dia nggak tahu apa yang dia cakap itu. Udah. Wa naqa'un min nahwi haidin, dan suci dari haid atau nifas. Nah, yang saya juga bikin suci malam nih. Sekarang contoh. Sekarang suci nih. Tapi belum sempat mandi karena dingin udah malam. Pas subuh besok udah jam 5, otomatis udah puasa dong. Oh, pertanyaannya gimana nih? Kan harus suci, tapi dia masih belum. Ada Apa dispensasi lagi? harus mandi kan? Harus mandi. Iya, enggak, maksud saya puasanya gimana? Lanjut. Enggak. Lanjut. Nah iya, Tidak sholat kok. kan masih jam 5. Sekarang tuh subuh 4 kurang lebih 48. Baru subuh tuh. Malamnya niat sholat lagi. Bukan niat lagi, sahur nih orang. Tapi gian suruh mandi, dingin katanya. Ini bisa dicontohkan ke yang lain ya. Suami istri misalkan. Jadi nggak sempat mandi. Enggak aku baca itu Ustaz kan suami istri. Ternyata makasih. Iya, karena kita ngasih tema, ngasih apa namanya? Yang ngasih judul lah kalau di sosmed itu emang harus begitu. Cari-cari judul yang aneh gitu. Itu aja masih sopan tuh judulnya. Itu gimana tuh? Itu juga di bawah dibahas, tapi saya singgung di sini. Perhatikan, kalian harus jeli dengan kalimatnya. Di sini disampaikan wa naqa'un min nahwi haidin, dan orang si perempuan itu harus suci misalkan dari haid. Ingat, suci. Orang setelah haid, kalau sudah berhenti dari haidnya dibilang apa? Suci. Udah suci. Hanya saja dia harus mandi, wajib mandi. Kalau mandinya ntar sore? Indah subuhan lah, indah subuhan, zuhur, asar. Kan dulu kan aku nggak sholat. Tapi ada misalnya kan haidnya biasanya 7 hari. Terus pas di hari keempat tuh udah berhenti Ustaz. Tapi dia tetap pasin sampai hari ke-7. Iya, nggak ada masalah. Karena orang yang haid itu memang dihukumi sebagaimana adatnya. Biasanya gimana? Sudah. Tapi kayak 4 hari, 3 hari itu nggak keluar Ustaz. Sampai hari ke-7. Dia tunggu hari ke-7-nya baru dia mandi. Ini nggak ada masalah. Iya. Tapi orang begini biasanya lebih ke rada males juga sih. Iya. Karena kan itu jelas dicek, bener-bener dicek dulu. Kok bisa 4 hari udah berhenti? Kalau bener-bener berhenti dengan keyakinan yang ada, zon yang tadi, ya sudah. Atau misalkan nanti tadi hari keempat, dari ke-7 kok keluar lagi, maka di hari yang suci ini tetap dihitung sebagai masa haid tadi. Masa haid itu 15 hari. Puasanya Ustaz. Enggak. Bahasanya nanti berbeda hukumnya. Ada yang bilang memang ya sudah, itu karena masih dalam masa haid ya wajib qada. Ada yang bilang lah itu kan istabaha alaihi dzalik kayak tadi. Itu enggak jelas, samar-samar gitu. Tadi yang mandi. Puasanya Ustaz. Iya. Oh. Maka yang paling enaknya itu adalah dipastikan dulu benar-benar sudah bersih atau tidak. Itu aja. Nanggung. Iya. Karena perempuan itu siklus menstruasinya kadang nggak tetap. Kadang minggu pertama, itu minggu kedua, ketiga. Atau juga ada yang nggak haid sampai beli pil. Nggak usah lah kalian ngomongin begitu orangnya. Nanti orangnya nonton lagi.
Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisawm, yang tadi harus mengetahui bahwa di hari itu memang hari untuk puasa. Nanti dikiranya itu udah Ramadan, ternyata masih tanggal 30 Syaban, sudah batal puasanya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada, karena salah sasaran. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada faslun fi syuruti wujubis shaumi. Ini syarat-syarat wajibnya. Kalau tadi syarat sahnya, sekarang bab ini syarat wajibnya puasa. Dan rukun puasa, kemudian hal-hal yang mewajibkan qada dan kafarah, kemudian yang mewajibkan pada qada dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, tidak makan, tidak minum, hal-hal yang membatalkan pada puasa. Kemudian hukum tentang iftar atau buka puasa di bulan Ramadan. Ada juga ma yatarattabu 'alal iftari fi Ramadan. Bagaimana urutan-urutan di dalam bulan Ramadan itu antara qada dan fidyah misalkan, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, puasa tinggal kurang lebih 16 harian lagi, kurang lebih setengah bulan. Makanya kita tetap dawamkan Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.